Biasanya Bapak Ibu kalau ada pelatihan seperti ini, kami biasanya ada suatu kuis pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik, atau kakak-kakak ini, tadi dari rumah kami karena pemuda sini judulnya, kami kira tadi yang masih muda-muda, tapi alhamdulillah walaupun sudah tua tapi jiwa muda semua. Ya. Oke, kalau suku Melayu tadi saya bahasanya agak Melayu-Melayu tak apa ya? Oke. Oh, jadi wirausaha itu Bapak Ibu, kita sebenarnya secara bahasa kita orang kampung ini membuka peluang usaha bagi kita sendiri. Ya kan? Bagaimana kita bisa menciptakan usaha, suatu kegiatan atau membuka peluang usaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang kita sebut namanya finansial. Ya kan, finansial itu artinya penghasilan atau money ya, atau uang. Nah, itulah pengertian wirausaha. Nah, karena kita tinggal di desa, apa peluang-peluang yang bisa kita buat? Ya kan? Sesuai dengan potensi desa kita masing-masing, sesuai dengan potensi lingkungan kita masing-masing. Nah, untuk itu ini ada beberapa potensi-potensi yang dapat kita kembangkan di desa. Karena kita pemuda desa, pemuda-pemudi desa, ini usaha yang bisa kita kembangkan di desa kita sesuai potensinya. Di Rokan Hilir ini termasuk di daerah yang sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura. Kalau di kita zonakan, untuk Rimbo Melintang itu zona pangan. Kalau Batu Hampar itu zona hortikultura. Kalau Bangko itu zona perkebunan dan tanaman pangan sebagian. Termasuk kalau Sinaboi pangan tapi ditambah dengan keladinya. Dan keladinya sampai hari ini sudah ekspor, sudah banyak yang dijual ke luar negeri dan dalam bentuk produksi maupun olahan. Nah, ini suatu buah peluang juga bagi kita pemuda bagaimana menggali potensi yang ada di sekitar kita. Jadi di antara potensi-potensi yang ada ini, yang pertama itu di bidang pertanian. Nah, pertanian itu ada nanti beberapa item-item yang bisa dikembangkan, nanti kita lihat setelah ini. Ya kan, kita kita cari tahu tentang apa saja usaha di bidang pertanian. Kemudian ada juga di bidang peternakan. Nah, peternakan juga nanti kita ulas satu persatu. Kemudian ada perikanan dan kerajinan tangan. Ditambah lagi kuliner, jasa dan profesi, dan teknologi dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya peluang-peluang usaha yang bisa kita cipta sendiri, terutama di desa. Meskipun kita tinggal di desa, ya kan, tapi masih banyak peluang-peluang yang bisa kita buat untuk menjadikan suatu finansial kita. Jadi jangan sampai bahasanya kita walaupun tinggal di desa nganggur gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanian. Jadi ada 4 bidang usaha di bidang pertanian yang dapat kita kembangkan di desa kita. Kita lihat potensinya apa, kita sesuaikan dan bisa kita buat semacam wirausaha. Yang pertama di sektor hulu. Nah, ini sektor hulu ini biasanya tentang budidaya, baik itu budidaya perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura ataupun lainnya yang berkaitan dengan pembanyakan produksi, mulai dari penanaman sampai panen. Nah, itu biasanya yang di bidang hulu nih. Contohnya kalau kita mau menanam tanaman pangan. Nah, ini suatu peluang juga karena di lingkungan kita banyak potensi lahan tidur yang tidak bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Kami di BPP Rimbo Melintang ini punya tim juga, di BPP Bangko ini punya tim. Kalau seandainya pemuda-pemuda ini bingung mau buka usaha sesuai dengan potensinya, silahkan dipanggil. Kita akan cari gali potensinya sesuai potensi yang ada di desanya. Misalnya kan kalau di BPP di wilayah Bangko ini potensinya sebenarnya tanaman pangan tentang keladi misalnya. Cocok enggak? Nah, nanti kita cari solusinya bagaimana. Itu ya. Jadi di sektor hulu itu ada beberapa item lagi, yaitu tentang budidaya tadi, mulai dari proses produksi sampai panen. Kemudian lanjut dengan pertanian di bidang hilirnya, yang selama ini mungkin kita belum tahu apa itu pertanian di sektor hilir. Sektor hilir ini dia bagaimana
kita mengolah hasil pertanian itu bernilai lebih atau bernilai ekonomis. Misalnya selama ini kalau kita hanya sebatas memproduksi saja, ya kan? Kalau sebatas memproduksi, namun nilai jualnya rendah. Seperti contoh, misalnya di daerah kita ini, budidaya tanaman keladi, misalnya kita jual dalam bentuk keladinya, itu kan murah ya, antara 3.000 sampai 4.000-an misalnya. Nah, selaku kita pemuda ini, kita cari peluangnya, bagaimana keladi ini kita olah menjadi suatu macam produk misalnya, yang bisa nanti kita jual lebih berekonomi tinggi. Nah, contohnya membuat tepung keladi misalnya, atau membuat keripik atau semacam makanan ringan dari keladi, kemudian ditambah dengan pengemasan yang lebih bagus misalnya, otomatis penjualannya lebih baik lagi dan lebih mahal lagi. Ditambah lagi jejaringan kita yang perlu kita kembangkan. Setelah kita olah, kita produksi, kita kemas dengan baik, jangan lupa kita bentuk semacam iklan reklame lah caknya kan, supaya nilainya lebih. Nah, itu salah satu contoh. Itu di sektor hilir. Kemudian ada di sektor sarana produksi. Nah, karena di daerah kita ini sebenarnya sentra pertanian, baik itu hortikultura, pangan, perkebunan sebagainya, mungkin masih bingung peluang usaha apa sih yang cocok kita kembangkan di daerah kita. Nah, salah satu rekomendasi kita, usaha yang kita kembangkan itu adalah penyediaan sarana produksi. Apa itu? Yaitu menyediakan sarana-sarana seperti pupuk, herbisida dan sebagainya. Mungkin di daerah-daerah kita minim toko, sehingga kios Saprodi, kalau kita mau belanja Saprodi itu harus pergi ke suatu tempat, contohnya ke Tanah Merah dulu atau ke kota dulu. Nah, itu kan memakan biaya dan waktu yang mahal ya. Tapi pemuda-pemuda kita bisa membuat peluang usaha yang kita rekomendasikan di pembuka kios ini di tempat kita masing-masing, supaya akses pertanian kita lebih mudah, kita lebih enak melayani, dan kita menjadi usaha yang tepat di sana. Itu. Kemudian lanjut dengan jasa usaha tani. Nah, ini jarang juga kita tahu bahwa di sektor pertanian itu ada tentang jasa. Contohnya, mungkin di sentra kita ini, kira-kira saya tanya dulu lah, di sentra Bapak, Ibu, adik-adik semua ini, kira-kira apa yang sangat potensi di bidang pertanian dari paparan kita tadi? Perkebunankah, tanaman pangankah, atau hortikultura kira-kira? Tanaman-tanaman, ya Pak. Kalau daerah kami, khususnya Lampung Kari Deben, Pak, sekarang perkebunan sawit. Perkebunan. Ya. Sebagian ada kelapa Pak. Kelapa udah jarang. Udah mulai ya. Atau hortikultura lainnya? Kalau padi pun tak seberapa kan? Padi tak seberapa. Semua kan? Jadi jasa usaha tani ini berbagai macam jenis usaha yang bisa kita kembangkan. Kalau dia di bidang tanaman pangan, kita contohkan, itu bisa sebagai penyewa alat mesin pertanian, Alsintan misalnya. Misalnya Bapak di lingkungan Bapak itu punya sektor pertanian tanaman pangan atau hortikultura misalnya, bisa penyedia jasa sarana Alsintan atau alat-alat mesin pertanian atau ubjanya misalnya. Jadi petani-petani kita berhubungan dengan kita untuk penyediaan jasa. Itu salah satu contoh usaha yang bisa kita kembangkan di desa, ya kan? Kalau di perkebunan kelapa sawit misalnya, kita bisa penyedia sewa transportasinya misalnya, sebagai pengambil buah antar ke ram misalnya kan, atau pabriknya kan, PKS-nya misalnya. Itu kan jasa yang bisa kita kembangkan di desa-desa. Kemudian contohnya lagi bisa membuat jasa di bidang hiburan pertanian. Contoh mepet sawah misalnya, yang saat ini berkembang itu kan, yang di Pematang Sike itu kan sektor pertanian di bidang jasa. Jadi di sana peluangnya itu menarik para orang yang ingin liburan misalnya kan, bisa menjadikan suatu nilai tambah bagi pengelola.
Nah, ini pengelolanya adalah pemuda yang berwawasan tentang inovasi-inovasi terhadap yang sekarang ini ya. Kalau mau liburan atau apa kan, agrowisata. Nah, jadi di situ adalah dia membuka peluang mendapat peluang dari tanaman pangan, karena habit kita ini di bidang pertanian kalau nampak sedikit kita cekrek-cekrek foto-foto dan sebagainya. Nah, ambil peluang itu. Wah, ini berarti view-nya bagus sebagai agrowisata. Maka dibuat suatu macam tempat untuk wisata, dan di situ sebagai penghasilannya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Itu salah satu contoh. Ada lagi di bidang konsultan pertanian misalnya. Nah, ini mungkin tidak mesti orang yang sarjana pertanian, tidak mesti, ya kan? Kita yang ahli di bidang pertanian misalnya memiliki bakat pandai membuat pupuk organik misalnya. Seperti saya contohkan dulu Pak Haji waktu muda, Pak Haji Zaini namanya. Dia waktu muda-muda seperti seumuran saya sekarang ini menemukan bagaimana cara membuat pupuk vokasi. Nah, itu kan di bidang konsultasi pertanian, sehingga dia banyak diundang di berbagai seminar dari narasumber, kemudian mengelola itu dan sebagainya, sehingga dia mendapatkan nilai tambah dari situ. Nah, padahal dia bukan tamat orang ini kan, tapi dia punya keahlian lah di bidang itu, konsultan. Oke, itu di bidang pertanian. Kemudian ada juga di bidang peternakan yang dapat kita kembangkan. Nah, karena kita di lingkungan kita, terus terang saja di rumah kita masing-masing itu masih banyak lahan-lahan kosong yang boleh kita manfaatkan. Padahal bisa kita kita buat suatu usaha yang dapat menghasilkan atau membuka peluang usaha. Salah satu contohnya adalah peternakan. Peternakan itu dibagi 4. Nih, peternakan dibagi 4. Yang pertama itu ternak besar. Ternak besar ini seperti sapi, kerbau, lembu dan sebagainya. Kalau di daerah-daerah mungkin kuda ya, kalau Sumbar ya. Tapi kalau daerah kita ini cukup 2 ini, sapi dan lembu ini sangat cocok kita kembangkan. Nah, ini juga menjadi peluang usaha bagi pemuda-pemuda, bagi adik-adik, bagi rekan-rekan semua bisa membuka peluang di bidang peternakan. Karena ini juga tidak membutuhkan suatu lahan yang sangat luas, tidak mesti gitu kan. Bisa di lingkungan pekarangan kita, di bagian belakang rumah kita, atau dan sebagainya. Nah, nanti misalnya ada 2 tipe di bidang peternakan besar ini, sebagai pembesaran atau sebagai memproduksi. Artinya kalau untuk memproduksi dia berarti mengembangbiakkan, mulai dari anakan, indukan, sampai dia melahirkan, sampai dia bisa dijual. Nah, ada juga sebagai pengembang atau pembesaran. Kita cukup misalnya membeli di suatu tempat dengan harga murah anakan, kemudian kita jadikan pembesaran pada suatu kondisi tertentu seperti hari raya besar, misalnya hari raya haji, untuk dijual. Nah, cukup misalnya kalau umur dia lebih kurang anakan yang 8 bulan, 1 tahun kita pelihara sudah bisa untuk kurban misalnya. Nah, di situ juga bisa mendapat nilai tambah yang cukup bagi kita pemuda-pemuda kita. Kemudian ada ternak kecil. Nah, ternak kecil ini yaitu contohnya seperti kambing, ya kan? Nah, ini bisa sudah sering nih pemuda-pemuda kita mungkin belum serius, mungkin ada di rumahnya masing-masing, ya kan? Tapi belum serius lagi di bidang usaha ternak kambing. Ya, mungkin teknik cara budidayanya, pengelolaannya belum serius. Nah, kalau ini jadi momen serius kita, misalnya di rumah kita udah punya usaha kambing, misalnya ternak hanya mungkin beberapa atau sistem lepas dan sebagainya, ya kan? Nah, kita kelola dengan serius, ini kan jadi nilai tambah. Apalagi saat ini yang viral-viralnya itu etawa, ya kan? Selain dari dagingnya juga susunya bisa dijual atau dijadikan suatu produk, ya, susu etawa misalnya. Nah, yang banyak kaya manfaatnya. Bisa juga, ya kan? Di tempat kita hidup, cuma hanya saja belum ada yang memulai. Kalau sudah ada yang memulai, insya Allah tempat kita sangat potensi sekali, karena pakannya itu sebenarnya tersedia. Mulai dari pakan yang tersedia alami seperti rumputan bisa dibuat, pakan tambahannya juga konsentratnya lengkap sebenarnya daerah kita. Hanya saja kita belum tahu bagaimana. Nah, ini juga peluang usaha bagi kita, bagi pemuda-pemuda kita yang bisa nanti dikembangkan. Kita cocokkan, sesuaikan dengan kondisi
lingkungan kita masing-masing, dengan kemauan kita masing-masing. Kemudian ternak unggas. Nah, ternak unggas ini udah tak asing lagi, yaitu seperti ayam, ayam kampung, ayam potong, broiler, puyuh, ya. Ini sudah tak asing lagi karena terus terang saja saya keliling-keliling ya untuk di sekitar Kabupaten Rokan Hilir ini, orang yang memulai usaha di bidang perunggasan ini itu banyak di kalangan pemuda. Seperti contoh yang di Teluk Pulau itu ada namanya Pak Ustadz Sutra, seumuran saya dan satu sekolah sama saya, itu sukses membudidaya ayam kampung. Nah, hidupnya sekarang dari ayam kampung usahanya, berbekal dengan pengalaman waktu dia magang sekolah tamat Pak. Jadi pulang dia buka praktek sendiri sikit-sikit ayam potong. Kemudian yang potong waktu itu anjlok harganya, sekarang dia buka budidaya ayam kampung. Nah, kalau kita ke sana untuk belajar, welcome ya. Beliau adalah Pak Ustadz, Ustadz yang sering diundang lah gitu kan. Dia juga terbuka untuk memberikan masukan-masukan atau pelatihan lah secara gratis bagi kita. Siapa mau ke sana untuk membudidayakan ayam kampung boleh, dan mitranya sudah banyak di Kabupaten Rokan Hilir. Ya, sudah banyak, ada di Bentayan, ada di Bagan Batu, ada di Bagan Sepiapi juga sudah mengikuti langkah-langkah beliau untuk berbudidaya ayam kampung. Ayam kampung ini sangat luar biasa harganya. Ya, mungkin bermodalkan keinginan, kemauan, ditambah dengan sedikit modalnya, ya lebih kurang lah. Itu harga yang dijual itu lebih kurang 40-an ribu per kilo. Nah, satu ekor ayam udah kan 1,5 atau 1,7 kilo ya kan. Kan lumayan, apalagi di hari-hari besar ya kan. Apalagi di Bagan Sepiapi ini Pak. Kalau di hari-hari besar Cina itu kan mahal harga ayam kan. Ayam kampung. Nah, itu kan membuka peluang usaha bagi kita. Bibitnya mana? Dipesan ya kan. Tinggal hanya saja kita mengembangkan saja. Pakannya bagaimana? Bisa campur. Pulih dari pakan beli atau pakan yang tersedia di sekitar kita, entah dari dedak atau mungkin ampas-ampas tahu dan sebagainya kan, atau super mie yang udah kadaluarsa itu bisa jadi pakannya. Itu sebagai contoh usaha yang bisa kita kembangkan di bidang peternakan unggas ini. Kemudian kalau itik tak salah lagi ya, itik udah paham lah kita. Kemudian ada ternak bebas nih. Bebas ini maksudnya ternak yang kategorinya nyeleneh tapi menghasilkan, menggiurkan. Ya kan, nyeleneh dia. Contoh, ternak maggot. Ada yang udah pernah kenal dengan ternak maggot kira-kira? Bisa dijelaskan enggak? Maggot. BSF. Ada yang udah tahu maggot? Nah, ternak ya kan, ternak maggot, membudidayakan maggot itu adalah lalat hitam yang nanti ulatnya itu apa nama istilahnya? Apa nama kalau ulat belatungnya itu, itulah yang dijual Pak, Bu, Dek. Itulah yang mahal. Nah, sudah banyak dikembangkan di berbagai desa ya. Karena sangat gampang sekali, hanya bermodalkan seperti jaring kelambuan itu ya. Untuk pakannya cuma sampah-sampah, sisa-sisa makanan kita aja. Rumah makan, sisa-sisa rumah makan itu ada orang pesta nanti diambilnya sampah-sampah itu Pak. Nah, dikumpulkan sebagai bahan pakannya. Semua sampah-sampah kecuali yang anorganik, kecuali yang bekas-bekas ini, itu habis. Nak tulang dia, nak kulit jeruk ini, nak pokoknya selagi dia organik, habis sebagai pakannya. Mau biji semangka, mau apa kulit semangka, habis. Nah, saking murahnya, tapi hasilnya nilainya tinggi. Itu yang maggot. Sudah banyak dikembangkan dan permintaan pasar sangat tinggi. Untuk apa? Untuk pakan ternak lain. Pakan ikan, untuk pakan burung dan sebagainya. Jualnya per kilo. Bisa dalam bentuk segar yang hidup, ada juga yang sudah dikeringkan. Nah, ini juga bisa menjadi peluang kita sebenarnya yang minim modal ya Pak. Hampir minim modal tapi harus ada keinginan. Bisalah kita buka usaha yang itu. Nah, ada malunya. Tapi uangnya segar ya, uangnya manis tuh. Kemudian ada juga ternak jangkrik. Nah, ini ternak jangkrik ini tak jauh-jauh dari sini, cukup nanti kita ke Bentayan Baru. Bentayan Baru, Pak, udah pernah ke sana? Batu Hampar ya kan? Belok kiri kalau dari sini, masuk ke dalam, itu ada namanya Pak Taufik.
sarjana hukum. Nah, sarjana hukum beliau pernah jadi pengurus KPU ya. Nah, pernah dia beternak jangkrik. Jangkrik ini permintaan pasar cukup tinggi, harga juga cukup tinggi. Sehingga kadang-kadang produksi hasil dari Pak Taufik ini kekurangan. Sering minta atau beli lagi dari Pekanbaru. Nah, berarti ini kan potensi daerah kita. Permintaan pasar cukup tinggi untuk apa? Jangkrik banyak manfaatnya. Pertama untuk orang mancing, kedua untuk penghobi burung, ketiga untuk pakan ternak, ikan arwana dan sebagainya banyak. Nah, itu jadi kekurangan terus. Jadi kios-kios yang menjual ini sering komplain ke peternak jangkrik ini. Ngapa nggak ada dikirim jangkrik? Kenapa? Karena kekurangan. Nah, ini kan peluang bagi kita. Jangkrik. Kalau kalau pengen tahu, nanti jalan-jalanlah ke Bentayan Baru sana. Ada itu peternak jangkriknya. Itu sekarang udah berkembang, lebih kurang ada 3 orang yang mengembangkan dari Bapak Taufik tersebut, jangkriknya. Jadi beliau sudah menjual dalam bentuk telur jangkrik 1 kilo kalau nggak salah lebih kurang 300.000, tapi jadinya berpuluh-puluh kilo. Wah, tahulah telur jangkrik sebesar apa ya kan? 1 kilo itu seperti apa ya kan? Kalau jadi itu seperti apalah kira-kira ya. Nah, itu dia. Bisa dia mendapatkan pundi-pundi rupiahnya melalui ternak jangkrik. Ini perlu kita contoh. Kita ambil ilmunya dan kita kembangkan, dan modalnya cukup minim sekali, hanya bermodalkan box dan indukan. Makannya apa? Makan juga dari alam seperti daun-daunan, sayur-sayuran, atau ditambah juga dengan pakan ayam itu. Sedikit aja untuk memancing. Sisanya itu dari daun-daunan. Nah, itu sebagai ternak jangkrik yang ada di daerah kita, yang bisa kita contoh. Nah, kemudian ada lagi selain dari jangkrik, ada lagi mungkin kelinci. Itu juga bisa kita ternak sebagai ternak yang nyeleneh tadi ya. Ya mungkin sekedar hobi tapi bisa menghasilkan. Kemudian kita masuk ke perikanan. Wah, ini dia perikanan ini juga sering latah kita. Banyak kolam-kolam kita yang tidak kita manfaatkan. Ada 3 jenis perikanan. Maksudnya budidaya perikanan. Ada 3 jenis yang bisa kita rangkum secara garis besar. Yang pertama itu ada namanya perikanan kolam lepas. Nah, kolam lepas ini dia banyaklah kolam-kolam di dekat kiri kanan kita yang belum kita manfaatkan. Saya yakin tuh, karena kita kalau punya rumah pasti punya kolam, biasanya seperti itu yang belum kita manfaatkan. Itu bisa kita gunakan sebagai tempat usaha budidaya perikanan. Ya. Kemudian ada budidaya ikan bak, terpal, fiber, drum dan sebagainya. Nah, ini juga karena mengingat keterbatasan lahan. Mungkin asumsi kita, lahan kita kan sempit misalnya, tapi kita mau berbudidaya ikan. Jadi ini bisa kita, salah satu alternatifnya menggunakan bak, terpal dan sebagainya. Jadi ini bisa kita tengok di Lenggade Hulu itu ada namanya Pak Nyoto. 2 tipe dia buat, ada yang pakai bak, ada juga yang kolam lepas. Yang saat ini sering dikunjungi orang-orang sebagai taman untuk pemancingan, pemandian, ya, kolam renang dan makan-makan keluarga, kuliner juga dan sebagainya. Itu bisa juga kita jadikan suatu contoh di desa kita, cocok untuk mengembangkan usaha-usaha yang selama ini mungkin kita belum tahu apa yang ingin kita perbuatkan sebagai usaha. Kemudian ada juga budidaya ikan bioflok. Ini dia yang sangat fenomenal di tahun 2019 ya. Itu ada namanya budidaya ikan bioflok. Kolamnya itu dibuat dalam bentuk bak atau terpal, namun dia airnya hidup dan bisa di dalam itu ikannya itu lebih padat dibanding ikan lepas karena dia sistem sirkulasi udara dan sirkulasi airnya. Kemudian kita selaku pemudi, ya kan, itu harus melek dengan teknologi atau IT yang saat ini berkembang. Minimal kita bisa menguasai media sosial, minimal. Bagaimana memanfaatkan media sosial ini sebagai
tempat kita untuk mencari informasi, menyampaikan informasi, bahkan mencari rezeki. Nah, saat ini kan banyak nih pasar-pasar online. Nah, kita juga bisa ikuti. Karena mungkin produk kita yang selama ini tidak terjualkan di desa kita, produk-produk yang kita hasilkan tak bisa kita pasarkan, bisa kita pasarkan melalui media sosial. Nah, baru semalam tanggal 12 bulan 12 kemarin kan pernah ditutup TikTok Shop namanya. Nah, itu kan ngeri-ngerian tuh, luar biasa. Sekarang udah buka lagi. Nah, itu kan bisa membuat peluang usaha bagi kita. Bagaimana caranya? Ya kita manfaatkan. Bagaimana? Kita belajar lah sana. Bagaimana cara memasarkan? Bagaimana kita membeli harga yang murah juga bisa kita pasarkan secara offline misalnya. Sebagai mitra kita. Itu kan peluang usaha bagi kita. Yang selama ini mungkin barang-barang itu susah kita dapatkan. Kita beli secara online, mungkin ada teman-teman kita yang pesan, kita sediakan barang itu. Nah, ini kan peluang usaha bagi kita, wirausaha, ya kan? Kita di sini minimal itu menguasai beberapa akun-akun media sosial seperti YouTube, TikTok dan lain-lain dah. Facebook. Nah, Facebook ini kalau kita punya akun satu saja, itu bisa kita mengelola beberapa akun, halaman akun. Mungkin ada yang belum tahu. Bapak punya akun Facebook, kira-kira Pak siapa namanya? Pak Isan punya akun Facebook kan? Punya akun Facebook cuma satu yang umum. Ada yang lain nggak kira-kira? Halaman-halaman nggak ada. Nah, di dalam Facebook itu kita bisa membuat halaman. Misal kita kan punya pertemanan lebih dari 5.000, nggak bisa lagi nambah kan? Sementara kita ingin menambah jaringan-jaringan, perkenalan-perkenalan kita atau jangkauan kita. Bisa kita buat halaman, boleh nama kita, boleh nama usaha kita, boleh nama organisasi kita, apapun boleh, ya di Facebook tersebut. Saya contoh, saya punya akun sosial di Facebook ini Tommy Riza nama saya. Kemudian saya membuat ada 10 halaman. Ada situ nama halaman properti Kabupaten Rokan Hilir, ada masjid, ada karena saya pengurus masjid juga ya. Masjid Hidayatullah, ada info Pak Tani Rokan Hilir, ada BPP Rimau Mintang, ada BPP Bangko, ada pokoknya di mana saya bertempat saya buatkan akunnya. Saya yang ngelola. Nah, di sana juga banyak menyampaikan informasi, kemudian juga mempermudah kita melakukan jaringan. Nah, itulah saat ini sudah mudah sekali. Mungkin bisa kita buat ya. Misal kita buka usaha di bidang penjualan hasil keripik misalnya, olahan sendiri. Namanya keripik singkong sejati misalnya kan. Nah, kita jual secara online di marketplace di Facebook kita yang kita buat sendiri. Kan lebih jangkauannya lebih luas kan pemasaran kita. Nah, itulah dia. Harus kita manfaatkan semua jejaring-jejaring sosial ini. Kita manfaatkan lah. Melek teknologi, ya kan? Itulah dia. Kemudian selain dari jejaring sosial tersebut, kita juga jejaringan melalui organisasi. Nah, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan istilahnya, marilah kita sama-sama membangun suatu komunikasi, baik itu melalui organisasi, ya kan? Yang mana belum terbentuk kelompok, kita bentuk kelompok misalnya, untuk mempermudahkan informasi dan jejaringan tadi. Nah, ini ada beberapa organisasi yang dapat kita kembangkan atau kita bentuk atau kita jalankan. Sebagai contoh saja, kelompok tani, ada Taruna Tani, ya ini pemuda tani, petani milenial. Wah, ini kan luar biasa. Petani tidak hanya mengandalkan inovasi, tetapi juga sudah mengenalkan IT. Dulu kalau kita bertani, saya contohkanlah kalau menanam padi itu pakai kuku kambing, ya kan? Sekarang nggak lagi zamannya pakai kuku kambing, ketinggalan kita. Ya, jalan-jalanlah kita ke Matang Sike, sana sudah ada menggunakan transplanter. Kalau kita dulu memanen pakai tuai, namanya Pak, tuai kan? Pernah kan emak-emak kita dulu nuai kan? Nah, sekarang udah zaman lagi, nggak zaman lagi juga ngarit. Nggak zaman lagi. Sekarang manen itu sudah pakai combine harvester namanya. Nah, tinggal setir saja. Sudah dalam bentuk gabah. Nah, ini tak jauh-jauh Pak. Daerah kita sudah banyak.
pemerintah sudah pakai. Ini daerah seberang ini apa namanya? Pekaitan ya kan, udah pakai. Daerah apa nih? Senawi udah pakai. Begitulah Pak Ibu teknologi ini. Jadi kita nggak gengsi lagi, nggak malu lagi sebagai petani. Kita sudah kuasai apanya? Kita kuasai teknologinya. Kita sudah punya semua. Lebih ekonomis, lebih menghasilkan lebih cepat, banyak manfaatnya. Itulah pertanian daerah kita. Peluang kita yang bisa kita ambil. Ini juga dalam suatu organisasi ada yang kelompok ternak, kelompok budidaya ikan dan sebagainya. Mungkin di daerah-daerah kita belum ada ya, yang namanya kelompok-kelompok. Ada, tapi belum jalan ya kan? Atau mungkin belum terbentuk. Nanti kita cari tahu bagaimana cara membentuknya. Kemudian ada koperasi tani, misalnya Koptan dan sebagainya. Ini terbentuknya kalau koperasi atau Koptan ini biasanya di bidang hulunya, bidang pemasarannya. Itu penyedia sarana produksi misalnya. Kemudian ada asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah perkumpulan-perkumpulan suatu bidang, suatu hobi misalnya. Misalnya ada asosiasi cabai misalnya, asosiasi cabai Indonesia. Berarti kita tentang budidaya cabai kita bergabung di suatu asosiasi, dan di sana itu banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil, baik itu dari informasi teknologinya ataupun pemasarannya. Kita bisa memasarkan atau kita bisa membeli pasaran orang itu sebagai peluang usaha. Nah, asosiasi-asosiasi ini ada juga namanya HKTI, ada juga namanya KTNA, ada banyaklah. Asosiasi pemuda tani misalnya, asosiasi ini jangan kita tinggalkan, kita ambil peluang itu. Jadi kita ini tak bisa berjuang sendiri misalnya, kita cari informasi di luar sana, bagaimana teknologi mereka itu bisa kita ambil contohnya, kita kembangkan di sini. Itu suatu peluang sebenarnya yang mungkin kita belum sampai ke sana. Oke, kita lanjutkan cara membentuk organisasi. Nah, kalau belum ada, bentuklah ya. Nanti sepulang ini mungkin bisa kita bentuk organisasi yang apa saja yang bisa kita bentuk di daerah kita, sesuai dengan keadaan desa kita. Misalnya kalau kita banyak di bidang pertanian, kita bentuk pertanian. Kita banyaknya di bidang perikanan misalnya, kita bentuk perikanan. Atau kita di bidang peternakan, kita bentuk peternakan. Agar apa? Agar pertama kita mudah dapat pembinaan. Pembinaan artinya yang selama ini mungkin kita tidak ada arah kemana harus menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan, tak ada tempat, kita bentuk tempatnya. Ibaratnya baskomnya kita bentuk kita kalau seandainya minta sesuatu pembinaan, entah itu melalui teknologi materi ataupun mungkin minta bantuan misalnya, itu kalau nggak ada tempat nggak akan dapat, yakin saya, karena metodenya harus punya baskomnya dulu sebagai wadahnya. Baskom inilah yang namanya organisasi, harus ada dulu. Contoh, kalau Bapak punya Pak Ilham misalnya punya usaha di bidang budidaya kambing misalnya, sudah 10 tahun berjalan, sudah banyak kambingnya. Namun dia pengen usahanya lebih berkembang, tapi modalnya terbatas misalnya. Tentu Bapak ingin meminta bantuan modal usaha atau bantuan kandang misal, ini contoh ya kan. Kalau Bapak tak punya organisasi, bagaimana cara mendapat? Nggak dapat. Maka dari itu bentuklah organisasi tersebut, yaitu namanya kelompok ternak misalnya. Kita bentuklah kelompok ternak organisasi itu. Bagaimana cara bentuknya nanti kita ulas. Tapi apapun namanya, ya kan, itu mesti ada wadahnya, tempat berkumpulnya. Itulah tadi yang namanya organisasi. Seperti kelompok tani, kelompok ternak, pokdakan, kelompok budidaya ikan misalnya. Nah, itu wajib kita punya. Ya minimal untuk pembinaan lah, gitu kan kira-kira. Nah, bagaimana cara membentuknya? Ini dia. Secara umum nih ya, semua, baik itu kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, ataupun kelompok koperasi misalnya. Ini secara umum saja. Nanti secara khusus nanti ada tim-tim kita di lapangan, penyuluh-penyuluh pertanian itu bagaimana caranya membentuk. Jumpailah, ya kan? Karena kita pemuda harus berani, Pak, mau menjumpai orang itu. Bagaimana? Sampaikan, kami ingin melakukan, membuat ini dan itu sebagainya, sampaikan. Kita pemuda. Oke, yang pertama secara umum itu identifikasi. Nah, identifikasi ini dalam hal pembentukan organisasi berarti mendata terlebih dahulu. Kalau ada keinginan dari
pemuda-pemuda itu nanti bisa menghubungi petugasnya. Misalnya penyuluh pertanian. Kalau penyuluh pertanian tidak bisa dijumpai, hubungi desa. Hubungi desa, bagaimana caranya kami mau bentuk ini. Nanti desa mencari solusinya untuk menyampaikan ke penyuluh pertaniannya. Identifikasi apakah layak, apakah potensi, apakah ada orangnya bisa untuk dibentukkan organisasi. Ada, kita bentuk. Bagaimana caranya? Kita rapatkan, yaitu koordinasikan dan komunikasikan yang kedua, yaitu petugas dan penanggung adalah kepala desa. Kalau kita ini penghulunya. Nah, komunikasi, ya kan, kemudian koordinasikan. Kami mau bentuk ini. Tinggal kita atur jadwalnya, kapan kita laksanakan pertemuannya, rapatnya. Itu kita bentuklah suatu rapat yang ketiganya, melibatkan seluruh anggota calon kelompok tani atau kelompok-kelompok organisasi ini untuk dijadikan suatu organisasi. Nah, barulah selanjutnya kita buat berita acara, yaitu di administrasi. Yaitu dibuat berita acara pembentukan. Dituangkan dalam satu kertas, ditandatangani ramai-ramai, diketahui oleh kepala desa dan penyuluhnya atau pendampingnya. Baru didaftarkan. Kalau kelompok tani itu harus terdaftar namanya di Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Di situ ada kelompok tani, kelembagaan gapok tanian dan sebagainya, harus terdaftar. Kalaupun contohnya kita punya kelompok tani, kita bentuk, tapi tidak terdaftar, kalau ada program-program itu nggak bisa, harus terdaftar dulu. Bagaimana cara mendaftarnya? Hubungi petugas entry di kecamatan, yaitu di BPP, untuk menyampaikan atau memasukkan mendaftarkan kelompok tani. Barulah bisa kita mendapat pembinaan. Walaupun aspirasi dari anggota dewan saat ini, ada aspirasi itu, contohnya si A bisa mendapat mesin misalnya, tapi tak punya kelompok, tak bisa, harus punya kelompok dulu. Kelompoknya ada, tapi harus tak bisa juga, harus terdaftar dulu di Simluhtan. Itulah dia sekarang. Jadi itulah secara umum dalam hal pembentukan. 20 menit lagi, tak apa dong, nanti selanjutnya. Oke, itulah udah selesai ya. Nanti pembuatan biosaka ada materi khususnya, nanti bisa disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa di bidang lingkungan pertanian. Yang ada satu hal katanya, kalau kita memanfaatkan pekarangan rumah katanya 70% bisa menghemat biaya kehidupan di bidang dapur katanya kan. Tapi saya tak percaya sama beliau. Jadi saya buatlah kan pekarangan saya tuh. Saya tanam, saya buat. Rupanya 72%. Jadi datanya salah. 72% menghemat biaya. Itulah dia. Luar biasa. Oke, demikian pemaparan kami. Ada pertanyaan enggak? Sisin. Masih ada waktu gitu, Pak? Masih ada waktu ya. Ada waktu 20 menit. Silahkan jika ada pertanyaan. Kira-kira apalah? Jadi kalau kita masih bingung nih kita lihat potensi klien kita apa yang pantas kita buat. Kan gitu. Banyak peluang-peluang sebenarnya yang kita terlewatkan, yang belum kita tahu. Silakan Bu. Kayaknya di bidang pertanian ya. Pertanian ya. Enggak apa-apa pakai mic enggak? Coba pakai mic lah, Ambil Bu fotonya Bu. Tuh, Ibu paling cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, mungkin ini di bidang pertanian dan saya sudah langsung terjun ke lapangannya. Ya. Di daerah kami itu mayoritasnya petani-petani sayur, kayak seledri atau daun stok biasa dibilang orang kan, daun stok, bayam, sawi. Mungkin yang jadi kendala mereka bukan pengadaan pupuk sih Pak. Di sana ada penjualan pupuk yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan cukup besar. Cuman cara yang belum tahu itu mungkin cara mengatasi hama. Udah gitu ada jenis penyakit yang sampai saat ini jadi kendala masyarakat di sana. Di daun stok itu tiba-tiba dia layu, tiba-tiba layu, bukan hama di akarnya itu. Kalau saya lihat itu bukan komos, bukan apa gitu. Kalau sekedar hama aja bisa diatasi Pak. Cuman kalau udah kena layu, saya tengok di Google itu biasa layu fusarium katanya sih ya. Itu udah nggak bisa diatasi lagi, dia cepat
merambatnya gitu. Jadi yang saya pertanyakan itu jenis obat apa yang mungkin bisa mengatasi, karena itu termasuk cuman ya Pak ya, kayak daun sop itu menjanjikan sih, alhamdulillah bisa gitu. Sekarang kendalanya di situ. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu, ini sangat luar biasa sekali sudah menjalankan usaha di bidang pertanian. Nah, itu namanya hortikultura Ibu. Sayur-sayuran ya kan, seledri, sawi, cabai, itu kan termasuk kelasnya hortikultura. Memang benar. Apa namanya? Kendala-kendala yang sering dijumpai itu tentang OPT namanya kan, organisme pengganggu tumbuhan. Salah satunya dia akibatkan jamur, akibatkan bakteri dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian itu kita harus identifikasi terlebih dahulu. Itulah gunanya ada tim. Nah, kami jadi sebenarnya kita kurang komunikasi saja antara petani-petani itu dengan petugas. Nah, sebaiknya memang harus ada kami tim penyuluh pertanian. Ada lagi di luar kami ini petugas PHP khusus dia di bidang hama. POPT namanya. Petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan. Nah, itu dia. Tetapi secara Ibu sampaikan tadi kita sudah bisa menangkap bahwa kematian dari tanaman itu ada faktornya, ada penyebabnya gitu kan. Ya, terutama di sayuran seledri, sawi dan sebagainya itu ini secara umum saja ya. Karena di daerah kita ini terdampak dari anomali iklim global ya, terdampak. Itu dia tiba-tiba hujan, tiba-tiba kadang-kadang hujan itu nggak menentu, tambah lagi panas. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya jamur tadi. Itu namanya memang betul jamur Leiopusarium. Tidak hanya satu Leiopusarium saja. Ada juga yang disebabkan oleh bakteri ada juga. Dan ini juga bisa menyebar apabila tidak dikendalikan, kan gitu. Nah, salah satu bukan pengendalian sih, ini secara pencegahan. Itu yang pertama olah tanah namanya. Olah tanah itu kita lebih ekstra, yaitu pengelolaannya itu harus diekstrakan lebih. Pertama menambah yang namanya dolomit kapur pertanian, itu perlu juga penambahan. Karena dengan tingkat keasaman tanah itu berpengaruh terhadap jamur itu. Pernah kami coba pakai dolomit, Pak. Iya. Pakai dolomit. Dolomit itu jadi menyebabkan tanah itu nggak gembur, jadi keras. Iya. Jadi selama ini mungkin masyarakat sana pakai lebih bagus pakai abu janjang. Nah, Iya. bukan abu janjangan, abu dari tanah gambut itu. Abu bakar. Abu tanah itu diolah Iya. dibakar mereka. Karena udah pernah pakai dolomit itu dia keras, kalau untuk seledri itu untuk stok itu nggak bagus. Iya. perkembangannya. Dia kan dolomit ini ada berbagai macam jenis juga. Ada yang C100, ada yang satu lagi yang ya itu salah satu faktor ya bagaimana kita untuk menetralkan pH tanah supaya tanah kita itu tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, netral, sehingga jamur-jamur patogen-patogen itu bisa kita tekan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua tadi selain dari pengapuran itu kita beri namanya kasih jamur yang saya gunakan itu Trichoderma. Saya juga punya ladang Bu, dalam cabai tadi, cabainya cabai setan pula. Alhamdulillah kalau panen itu tak banyak lah, tapi harganya paling mahal di cabai-cabai lain. Geprek itu kan, orang geprek. Selagi panen tuh habis aja tuh, nggak ada yang tersisa. Pokoknya pesan orang. Itulah budidaya yang saya kerjakan sekarang. Itu memang salah satu secara pencegahan itu dengan bakteri Trichoderma tadi. Trichoderma itu bagaimana cara mendapatkannya? Bisa dibeli secara udah jadi, bisa dibuat. Nah, nanti kalau mau membuat itu nanti kita ada session tertentu karena memang panjang untuk kita membuatnya. Tapi lebih gampangnya adalah membeli. Membeli itu sudah jadi. Salah satu contohnya ada di kios itu EM21, EM4. Kalau EM4 sedikit kurang gregetnya lah istilahnya. Tapi yang bagus itu EM21 sama Trichosan. Trichosan itu dia dalam bentuk tepung. Sebelum kita menggunakan itu kita larutkan dengan air gula merah terlebih dahulu 1 malam,
barulah kita aplikasikan ke lapangan. Nah, itu juga sangat ampuh sekali mencegah penyakit layu fusarium ini. Nah, itu dia terbuat dari jamur, tetapi untuk menyerang jamur. Nah, jamur baik menyerang jamur jahat. Kan gitu. Nah, sama dengan Yakult misalnya. Kalau Yakult kan bakteri itu kita minum. Dia itu kan bakteri baik tapi yang di dalamnya kan ada bakteri jahat. Nah, seperti itulah kira-kira. Diminum untuk melawan bakteri jahat. Ya, seperti itulah kira-kira kalau untuk pencegahan. Kemudian juga tanah itu lingkungannya harus sanitasinya lebih bagus. Jangan sampai lembab atau macak-macak pengairannya. Terutama gulmanya mungkin banyak gitu kan. Itu kan kelembabannya bisa tinggi. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya serangan jamur. Kemudian setelah terjadi serangan jamur, jangan kita biarkan begitu saja. Harus kita kendalikan secepatnya menggunakan fungisida. Kemudian tips dalam penggunaan fungisida itu, Bu, kita tidak sebutkan mereknya, tipsnya tapi ya. Itu harus lebih dari 3 jenis. 3 jenis. Tetapi pemakaiannya jangan bersamaan. Nah, ini tip karena saya sudah gunakan sendiri untuk tanaman cabai. Ya, untuk tanaman cabai. Ini saya rasa sama saja untuk seledri. Yaitu penggunaannya itu tidak boleh bersamaan, lebih dari 3. Bisa fenoconazole, bisa yang lainnya kan. Kalau bahan aktif kan banyak tuh. Bisa, tapi pemakaiannya itu satu-satu, nggak boleh sekaligus. Jadi terpal itu antara 4 hari sampai 5 hari. Semprot di pagi hari, jangan sampai lebih dari jam 10 pagi. Di bawah itu, di kondisi cuaca yang masih dingin. Kemudian penyemprotannya itu kalau bisa jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Artinya tapak daun ini yang bagian bawah inilah yang terkena. Itulah kira-kira ya. Pemakaiannya lebih dari 3 jenis. Jamnya jangan sampai jam 10. Kemudian penyemprotannya jangan dari atas ke bawah. Kalau bisa dari bawah ke atas. Kan nozzle itu kan bisa kita ginikan kan. Nah, di daun bawahnya karena itu stomata yang lebih terbuka ke bawah. Nah, gitulah kira-kira dalam hal penggunaan fungisida. Fungisida itu banyak-banyak macamnya. Ada jiram, ada jiplu, ada fenoconazole dan sebagainya. Nah, mungkin gitu, Bu. Tapi yang lebih jelasnya harus diidentifikasi dulu. Harus kami tahu ini bagaimana caranya. Kan gitu, ya. Mungkin gitu ya, Bu ya. Nah, tapi lebih bagusnya Ibu catat nomor kami. Suatu saat nanti bisa kami ke sana kan, rame-rame sama tim untuk melihat seledri ya kan. Kemudian teringatnya untuk seledri ini juga peluang usaha bagi kita adik-adik semua. Bisa nanti tanya sama Ibu itu bagaimana teknik budaya. Tapi ini agak aneh lagi tentang seledri. Di Tanah Merah itu ada petani yang usahanya di bidang seledri ini. Dia buat dalam bentuk pot-pot aja, polybag. Nah, tanam sekeliling rumahnya banyak. Kemudian dijual 15.000 satu polybag. Ya dijualnya online lagi, diantar ke rumah. Jadi sekarang seledri itu hampir setiap rumah ada. 1 polybag, 2 polybag. Nah, ini kan peluang bagi kita kan, adik-adik semua kan. Tanam seledri di pekarangan kita, nanti sudah temnya dijual. Begitu juga dengan tanaman lain, cabai misalnya. Nah, kalau cabai itu saya tengok sendiri tapi di online. Tapi kalau seledri itu asli orang Tanah Merah. Nah, janda dia kan. Jadi tak ada kerjaan dia, itulah dibuatnya. Jadi dijualnya online, 15.000 satu. Kan lumayan tuh. Kalau banyak pohonnya itu udah berapa banyak kan? Satu bungkus seledri itu berapa ribu pohon itu. Jadinya ya minimal ya satu pekarangannya itu banyak lah kan dijual. Cabai juga, cabai itu saya tengok di di TikTok tuh orang jual per polybag 45.000 satu polybag. Tapi udah berbuah lah ya kan. Udah ada buahnya merah-merah itu. Jadi orang tergiur nengoknya kan. Apalagi mak-mak kita di kota ini kan malas ya. Ya kan? Potensi peluang bagi kita. Nah, kita buatlah polybag. Nanti kita jual kalau udah buah. Nah, satu polybag itu 45.000 misalnya. Apalagi harga mahal cabai sekarang mahal kan? Nah, itu. Jadi sekarang itu Bu, kalau cabai itu lebih pedas harganya daripada rasanya. Ya kan? Nah, itulah. Mungkin waktu saya udah habis ya, Pak. Nah, udah habis. Terima kasih. Pertanyaan nggak ada lagi kan? Nah, cukup saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.